Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan tentang teori kalor. Sebelumnya saya membutuhkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu 1 buah korek api, 1 buah lilin, 2 buah gelas, dan air secukupnya. Di sini saya sudah mempersiapkan lilinnya, sudah menyala, dan saya nyalakan dengan korek api. Oke, selanjutnya kita akan melakukan percobaan. Percobaan pertama yaitu dengan 1 gelas ini yang tidak terisi oleh air, masih kosong. Kita taruh di atas api lilin yang bernyala ini. Kita lihat apa yang terjadi. Gelas yang kita taruh di atas api tadi, itu gelas ini terbakar dan membentuk sebuah lobangan. Nah, sekarang kita coba percobaan kedua, yaitu dengan menggunakan gelas yang terisi air. Kita taruh di atasnya sama seperti percobaan yang pertama. Kita lihat apa yang terjadi. Kita bakar sampai lama, sampai mengalami reaksi. Oke, setelah kita bakar, ternyata gelas yang kedua ini tidak terbakar dan tidak mengalami lubang, hanya terjadi kegosongan saja di bawahnya. Nah, dari kedua ini, mengapa hal ini terjadi? Nah, karena gelas yang pertama ini tidak dapat menyerap kalor, karena sehingga gelas ini mudah terbakar dan terjadi pelobangan. Sedangkan gelas yang terisi air ini itu dapat menyerap kalor, karena kalor pada api diserap oleh air, sehingga botol ini tidak terbakar dan tidak terjadi pelobangan. Inilah tentang teori kalor yang kami maksud pada praktek ini. Oke, terima kasih. Oke, praktek selanjutnya adalah tentang teori gaya. Nah, di sini saya akan melakukan praktek yang saya membutuhkan bahan-bahannya. Di sini saya menggunakan 3 butir telur, 3 buah gelas, 1 bungkus garam, air secukupnya, dan 1 buah sendok. Nah, untuk praktek pertama kita akan mencoba memasukkan 1 butir telur ini ke gelas pertama. Nah, yang berisi air biasa, kita akan masukkan ke dalamnya dan kita lihat apa yang terjadi. Pada percobaan pertama ini, telur mengalami tenggelam di air yang biasa. Selanjutnya kita akan memasukkan garam ke dalam gelas yang kedua dan kita aduk hingga merata. Oke, setelah itu kita masukkan 1 butir telur ke dalamnya dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, telur itu mengapung di atas air. Nah, selanjutnya kita melakukan percobaan ketiga, yaitu dengan memasukkan garam ke gelas ketiga dengan isian air setengah gelas. Kita masukkan garam. Nah, kita aduk seperti yang kedua. Kita aduk. Kita tambahkan sedikit lagi garam. Setelah itu kita masukkan 1 butir telur ke dalamnya. Kita lihat
dan kita tambahkan air secukupnya. Nah, air pada contoh yang ketiga ini, telur mengalami pengapungan, telur melayang. Nah, melayang, salah ya, melayang. Nah, jadi contoh yang pertama itu telur itu tenggelam di air yang biasa. Contoh yang kedua, air itu mengapung. Dan contoh yang ketiga itu air ini melayang. Oke, kenapa telur ini tenggelam? Karena massa jenis telur itu lebih besar daripada massa jenis air. Sedangkan kenapa ini telur ini mengapung? Karena massa jenis telur itu lebih kecil daripada massa jenis air. Dan yang ketiga ini, kenapa telur itu melayang? Karena massa jenis telur sama dengan massa jenis air. Nah, sebagaimana yang dikemukakan, sebagaimana bunyi hukum Archimedes yang mengatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat air, maka akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Adapun fungsi garam di sini adalah untuk memperbesar massa jenis air. Dengan demikian, semakin banyak garam yang kita masukkan ke dalam air, maka semakin besar pula massa jenisnya. Demikian sampai kali ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mempraktekkan tentang pembiasan cahaya. Adapun alat dan bahan yang saya siapkan di sini adalah satu buah gelas yang terisi air dan satu buah pensil. Oke, pertama-tama kita akan memasukkan pensil ini ke dalam gelas yang terisi air. Kita lihat apa yang terjadi. Oke, sudah kita masukkan. Yang terjadi adalah pensil terlihat seperti patah dan membesar ketika dimasukkan ke dalam air. Mengapa hal ini terjadi? Sebab cahaya ini merambat melalui dua medium yang berbeda, yaitu dari udara ke air. Maka cahaya tersebut mengalami pembiasan atau pembelokan, sehingga pensil ini terlihat seperti memotong dan membesar. Terima kasih.